Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa strategi investasi Anda dapat berarti perbedaan antara pensiun kaya atau bekerja selamanya? Terdengar dramatis, tetapi inilah masalahnya bagaimana Anda berinvestasi sama pentingnya dengan apa yang Anda investasikan. Selamat datang di pertarungan investasi pamungkas dengan perang. Peracikan hari ini kami mengadu 3 kelas berat satu sama lain, yaitu SIP normal, SIP sekaligus, dan SIP yang dimodifikasi. Strategi mana yang akan mendominasi? Tetaplah bertahan sampai akhir, karena pemenangnya mungkin akan mengubah cara Anda berinvestasi. Selamanya bayangkan jika Anda adalah Nikola Tesla. Pada tahun 1895, Anda baru saja menemukan sesuatu yang inovatif yaitu listrik nirkabel. Dunia berada di ambang revolusi, dan Anda berada di ambang keberuntungan. Para investor berbaris untuk mendukung visi Anda. Tetapi disinilah masalahnya mengambil giliran dalam semalam. Semuanya hilang bertahun-tahun penelitian jutaan dalam investasi. Potensial musnah, kebanyakan orang akan menyerah, tetapi tidak. Tesla bukannya panik, dia melakukan sesuatu yang tak terduga. Dia menginvestasikan kembali apa yang tersisa ke dalam ide-idenya. Menggandakan pengetahuannya, bukannya mengejar uang cepat pendekatan. Tesla seperti menyesap yang dimodifikasi dalam berinvestasi. Menyesuaikan di masa-masa sulit, alih-alih menyerah ketika investasinya ditarik. Dia menemukan cara yang lebih cerdas untuk mendanai masa depannya, dan hari ini inovasinya memberi kekuatan pada dunia modern. Kisah Tesla bukan hanya tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang investasi. Dia tidak memiliki seteguk yang stabil dan juga tidak membuang semua uangnya sekaligus seperti investor sekaligus. Dia beradaptasi seperti yang dilakukan oleh investor seteguk yang dimodifikasi, dan hal itu membawa kita terlalu mahal untuk sesuatu yang sebenarnya bisa lebih murah dengan mengatur waktu pembelian Anda. Itulah yang terjadi jika Anda mengikuti secara membabi buta tanpa mempertimbangkan tren pasar. Sekarang mari kita bahas tentang langsung si pecandu adrenalin dalam berinvestasi. Menjatuhkan sejumlah besar uang sekaligus dan membiarkan peracikan bekerja secara ajaib. Jika Anda berinvestasi di waktu yang tepat, Anda tertawa sepanjang jalan ke bank, tetapi jika Anda salah, Anda mungkin akan menangis di spreadsheet Anda selama bertahun-tahun. Ini adalah strategi berisiko tinggi dengan imbalan tinggi langsung, memiliki satu keuntungan yang tidak dapat disangkal. Ini membuat uang Anda segera bekerja sehingga memungkinkan peracikan dimulai lebih cepat. Tetapi inilah tangkapan yang tidak dimiliki. Ini seperti melompat ke dalam permainan double dutch. Anda membutuhkan waktu yang tepat atau Anda akan terjerat dalam tali seperti yang dikatakan Philip Fisher bahwa pasar saham dipenuhi oleh individu yang mengetahui harga segala sesuatu tetapi tidak mengetahui nilainya. Dan itulah sebabnya mengapa memilih di antara keduanya, SIP dan langsung, lebih dari sekadar angka. Ini tentang memahami nilai. Baiklah, mari kita lanjutkan ke topik berikutnya. Kelemahan tersembunyi dari kedua strategi ini. Sekarang disinilah hal-hal menjadi menarik. SIP tampaknya bagus untuk mereka yang tidak ingin mengatur waktu pasar, dan langsung terdengar sempurna bagi mereka yang mempercayai pertumbuhan jangka panjang. Pertumbuhan jangka panjang, tetapi keduanya memiliki kelemahan dengan SIP. Anda mungkin berinvestasi selama periode pasar yang dinilai terlalu tinggi sehingga mengurangi pengembalian jangka panjang Anda. Pikirkanlah jika pasar memuncak dan Anda terus membeli dengan harga tinggi. Anda dengan 3 investor dan melihat siapa yang memenangkan perang peracikan. Di sini ada 3 investor yang masing-masing mengikuti jalur yang berbeda. Satu melompat lebih dulu dengan mempertaruhkan segalanya pada investasi sekaligus, dengan harapan dapat menangkap pasar pada saat yang tepat. Yang lain bermain aman dengan tetap berpegang teguh pada SIP tradisional yang menginvestasikan jumlah yang sama setiap bulan, apapun yang terjadi. Dan kemudian ada investor yang mengambil pendekatan berbeda dengan mengadaptasi investasi mereka berdasarkan kondisi pasar, menggunakan strategi SIP yang dimodifikasi. Masing-masing dari mereka berkomitmen pada strategi mereka. Selama 25 tahun menavigasi pasar bull dan periode pertumbuhan yang lambat, investor lumsum melihat pertumbuhan yang eksplosif jika mereka berinvestasi pada saat yang tepat, tetapi jika mereka masuk tepat sebelum penurunan, mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun hanya untuk memulihkan kerugian mereka. Investor SIP tradisional menikmati konsistensi, menghindari tekanan waktu pasar, tetapi kehilangan kekuatan penyesuaian strategis. Kemudian ada investor SIP yang dimodifikasi yang meningkatkan investasi ketika pasar turun dan mengurangi selama puncak, memanfaatkan peluang terbaik saat dekade melewati tes siklus pasar. Kesabaran, disiplin, dan naluri keuangan mereka. Tetapi pada akhirnya ketika kita maju cepat ke tahun 2024, investor yang menggunakan modified SIP diam-diam menarik ke depan dengan portofolio senilai 10-15 lebih banyak daripada investor SIP tradisional. Mengapa? Karena mereka menggunakan penurunan pasar untuk keuntungan mereka secara strategis.
meningkatkan kontribusi mereka pada saat-saat yang tepat pada tahun 1970-N. Investor yang lebih rendah investor yang dikenal. Richard Russell mengusulkan sampai jumpa di video saya berikutnya. Sampai jumpa di video saya berikutnya.